Kita tuh sering nyaksiin kayak orang-orang ribut di komentar, ngeributin kita, udah kita lagi makan seblak. Waduh, tadi sih mimitinya awalnya apalagi penontonnya kan duduk ya. Jadi kita tuh sempat agak wah penontonnya duduk nih, berarti kita harus bisa bangun suasana gitu. Makanya tadi di awal-awal agak panik, Terus kayak ngerasa energi tuh nggak ada feedback gitu dari penonton. Jadi tapi pas lihat aja ya. lama kelamaan penontonnya ternyata susah menahan diri gitu, mereka juga sambil duduk begini. Jadi ya kita ikutan senang gitu, excited. Jadinya tadi itu apa, terlalu excited. Jadi banyak yang lepas. Tapi kalian nggak jet lag sama sekali ya? Ini lagi gini-gini. Makanya harusnya kan tampil malam harusnya. Sekarang udah tengah malam loh kalau di Indonesia loh harusnya. Jet lag parah om tadi. Teler banget sih. Jadi ada lumayan lelembutan masih di Indonesia, tapi fisik udah di sini. Tahu nggak lelembutan? Apa? Lelembutan apa? Coba jelasin lelembutan apa? Jiwa Nyawanya lah, nyawanya. Jadi kalau bahasa Sunda mah lilinieun nih. tetap seneng karena kita kan memang kepengennya tuh ketemu penonton, secara nyata gitu, mereka ada gitu, kedengeran suara teriaknya, itunya sih. Jadi walaupun misalnya duduk, tapi mereka tetap kelihatan atau ganggu gitu. Biarpun nggak mosing. Biasanya kan ribut tuh di moshpit. Tanjak-tanjakan. Tadi pas manggung banyak di luar di luar diskusi, di luar rencana, banyak aksi panggung di luar rencana. Jadi kan mereka kaget, tiba-tiba part dilebihin. Nah gitu. saking aku excitednya. Deg-degan sih, deg-degan karena khawatir. Terus khawatirnya tuh justru bukan takut terinfeksi, takut panggungnya di cancel. Gitu. Iya sih, karena kita udah jauh-jauh gitu dari Indonesia, perjuangan selama 15 jam penerbangan, sampai tidur mati gaya. Iya, di pesawat sampai aduh bingung, udah gini, udah gitu. Udah tempatnya segini. Iya. Jadi kalau misal kesini tiba-tiba acaranya gak jadi kan nyesek juga gitu. Jadi kita dari kemarin berdoa semoga semuanya lancar gitu. Walaupun misal kayak tadi penonton gak apa-apa deh gitu, yang penting acaranya jadi. Kita sih punya keyakinan kalau setiap kesempatan itu akan datang di waktu yang tepat gitu. Nah, jadi kita mikirnya kalau sekarang ini waktu yang tepat itu gitu. Jadi ya kita nggak mungkin nyanyain kesempatan ini untuk kemudian nunggu dan ragu-ragu gitu, karena Abah selalu bilang ke kita kalau kita ragu-ragu, kita takut, kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi wow. Jalan meskipun latihannya di rumah, dia pakai pen, misalnya aku pakai bas kecil, Masya pakai gitar kopong, gitar bolong. Pokoknya kita usahain untuk studio. Di pandemi ini kita tetap produktif dan harus menghasilkan sesuatu. Karena kalau misal kita leha-leha terus-terusan di zona nyaman, sekarang tuh udah nggak terhitung talent baru yang lahir dan lebih
lebih jago dari kita udah bertebaran di mana-mana gitu. Jadi kita ya mau nggak mau harus terus produktif gitu, bertahan. Karena terus kita juga ngerasa kalau kita nggak bikin sesuatu gitu berasa apa gitu ya, ada yang ketinggalan gitu, apa berasa hidup tuh tidak ada gunanya gitu. Tidak berguna. Tadi kan di panggung untuk pertama kalinya kalian menyanyikan single baru ya, single terbaru. Itu belum rilis padahal. Nah, yang belum rilis. Nah, ke depan mungkin bisa diceritain apa rencana selanjutnya? Apa ya? Itu biasanya terjadi spontan sih. Jadi spontan di panggung ya kan. Jadi kayak tadi tiba-tiba spontan gitu. Udah kita bawain ini gitu. Bodak nekat. Iya itu kaget. Ya Allah. Kita kira nggak bakal ada yang minta We Want More. Jadi tadinya aku mau bawa audio dari Indonesia yang We Want More. Mau disetel We Want More. Aduh gimana nih? ada suara fake gitu ya. Dasar licik Anda. Tapi ketika tadi akhirnya pada teriak We Want More gitu, gimana rasanya? Ketar-ketir. Lagu apa? Makanya aku bilang kalau mau main lagi kalian harus bayar lagi. Memang Harus bayar lebih. Emang kitanya emang mata duitan? iya memang. Sekali di dolar. Tapi dengan orang-orang minta kayak We Want More gitu, kita tuh ngerasa kalau berarti mereka suka, mereka menikmati gitu. Makanya kita merasa Dihargai. merasa prestasi tertinggi seorang musisi itu gitu. Ketika orang minta lagi. Gitulah. Sempat ngobrol nggak sama band yang lain, yang satu lagi? Iya, yang sebelumnya. Sempat. Karena tahu nggak mereka sama VOB? Mereka kenal sama kita, ya kita ini sih di sosial media gitu taunya. Dan tadi sempat ngobrol juga, mereka baik-baik banget sih. Jadi kita merasa kalau wah ternyata musik tuh kemanapun kita pergi tetap punya temennya gitu, kemanapun pergi. Awal-awal sih sempat agak tegang ya, agak urat di sini nih. Sempat ya gitulah pokoknya, karena kesel juga kan, karena kesel manusiawi gitu. Tapi sekarang udah bisa lebih rileks sih, karena kita mikirnya lebih ke gini, kemanapun kita pergi pasti orang kayak gitu akan ada. Yang paling fresh ini tadi di bandara aja, kita tuh difotoin berapa orang ya, orang tuh kayak lihat kita ini alien dari mana gitu, kayak gitu. Terus tiba-tiba nengok ke sana, tiba-tiba ada yang lagi begini foto video. Ya udah sih kita nggak apa-apa gitu. Kan kalian artis. Iya, kita merasa jadi selebriti aja. Kita berpikir aja positif ya. Positif aja. Berarti kita terkenal ya. Udah pas ada yang ada yang lagi megang itu, aku buka masker. Gitu aja. Aku lagi misalnya lagi gak sadar, misalnya ada kamera, buka masker. Jubli banget. Soal Cibiran tadi yang kalian masih berkurang atau masih pada frekuensi yang sama? Tekanan terhadap kalian sebagai perempuan hijab bermusik kayak gitu-gitu. Sebenarnya masih sama. Cuman sekarang tuh kita kayak lebih enjoy, terus orang-orang tuh lebih banyak yang belain. Iya benar. Jadi sekarang kita udah nggak perlu repot balesin gitu, karena orang-orang udah, kita tuh sering nyaksiin kayak orang-orang ribut di komentar, ngeributin kita. Udah kita lagi makan sebelah. Kasihan mereka mah ribut. POB tuh band hijab apaan, musik haram, cari sensasi. Kita mau gue kan. Waduh. Itu nggak sabar banget sih. Terus kita juga pengennya ya nggak cuma satu lah, nanti kita tur lagi mungkin. Mudah-mudahan ada rezeki. Mudah-mudahan. Iya. Biar sekalian kan. Biar sekalian. Terusin sekalian apa? Iya, telebar ongkos. Biar naik pesawatnya sekali. Oh iya. Telebar ongkos. Betul. Ya, gitu maksud Siti, benar. Itu bagian dari konsep sih sebenarnya, karena kita pengen ini kan pertama kali kita di Eropa, jadi kita pengen orang-orang tuh kenal kita dulu
apa yang kita mau sampaikan, gerakan kita yang kita perkenalkan sama ini tuh kayak apa. Nah, gitu. Jadi kesananya biar orang-orang tuh udah ada gambaran, oh POD tuh begini. Iya, jadi kita Tour Eropa ini juga bawa, sekarang kan kita nih jadi wakil untuk mimpi-mimpi perempuan lain gitu. Jadi ketika orang bisa bilang, perempuan tuh kan suka bilang terbatas gitu langkahnya gitu, nanti juga habis nikah berhenti sendiri gitu, dan segala macamnya gitu yang membatasi. Nah, kita mau melawan itu dan kita mau buktiin kalau tuh enggak kok gitu, kita juga bisa gitu. Nah, kita pengennya ya sedikit demi sedikit kita ikut membuka jalan untuk mimpi-mimpi perempuan yang lain. Kenapa sih? Kenapa sih? Coba ada yang bunyi? Apanya? Perut Lapar ya?